والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صحبة الأخيار صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه سادة الأبرار. وبعد فهذه تعليق على وصية الشيخ عبد الله تعالى أبي إسحاق إبراهيم المجبولي طيب الله صلاة وجعل الجنة طلبه ومسواه ونفعنا والمسلمين بركاته وعلى ليا ولمن صالح دعوته. والله تعالى أسأل أن ينفع به ويجعل خالصا وجهه إنه على كل شيء قدير. أول وصية عليك أيها الأخ بالاستقامة في التوبة. Imam Sya'rani memberikan keterangan tentang tulisan-tulisan Imam Syekh Al-Masbuli, yaitu tentang taubat. Jadi Imam Sya'rani mengatakan, Imam Masbuli mengatakan, wahai saudara, istiqomalah dalam taubat. Ini akan kita bahas. Wajib engkau wahai saudara istiqomah dalam taubat. Istiqomah itu kan terus menerus, tidak putus-putus, itu istiqomah. Sekali taubat, sekali tidak, sekali taubat, sekali tidak, itu dari istiqomah. Namanya istiqomah. Sekalipun kita mengerjakan dosa itu terus berulang-ulang, karena manusia itu kan tidak tahu luput nggak dosa. Luqman kina jaga sepacak jaga sepacak-pacaknya kita menghindari dosa. Kadang-kadang ada keselip. Nah terus taubat. Nah tapi janganlah merasa taubat lalu dia melakukan itu. Udah lagi taubat, tidak boleh. Wajib kalau taubat itu harus istiqomah. At-taubatu fil lughati ar-ruju'. Taubat secara bahasa adalah rujuk, kembali ke taubat. Kembali itu kan pada balik berarti kan. Berarti kita selama ini keluar, ama ke kebun, mana kita balik ke rumah, ke danau. Ama kebun kan yang balik itu namanya. Ngibal, mana ngibal, kemana balik? Ke rumah. Jadi kembali itu adalah balik itu balik ke dalam gitu, ke rumah. Keluyuran kemana-mana, ujung-ujungnya kembali ke rumah. Itu secara bahasa. Yuqalu taba ay ar-ruju'. Wa fi syar'i ar-ruju' amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Sedangkan taubat dalam pengertian syariat secara syarak adalah kembali dari perkara yang dibenci dalam syariat kepada melakukan perkara yang disenangi, dianjurkan oleh syariat. Itu pengertian taubat secara syarak. Ya, taubat secara syarak itu kita dulunya pernah melakukan perbuatan melanggar syariat, ya, yang dibenci syariat. Kemudian karena taubat kita ninggalkah perkara-perkara itu, kembali kita mengerjakan perkara-perkara yang disenangi atau dianjurkan atau bahkan diperintahkan oleh syariat. Itulah namanya taubat.
dari ilo gawe ka ilo bos gitu kan, gawe ka hidikeun dicapak ka itu gawe ka boleh, yang harus kita lakukan dalam syariat. Walaha bidayatun wa nihayatun. Nah, taubat ini ada dua. Ada permulaan taubat, ada puncak taubat. Taubatnya dulu. Ada namanya bidayah, permulaan taubat. Ada nihayah, ya. Puncak taubat, ujungnya taubat. Dua inilah yang harus dilakukan, yang harus digawikan ketika tidak taubat. Apa itu bidayah? Apa itu nihayah? Fa bidayatuha at-taubat, fa bidayatuha at-taubah minal kabair, summa shaghair, summa makruhat, summa min khilafil ula, summa min ru'yatil hasanat, summa min ru'yati an-nasara ma'dudan min fuqara zaman, summa min ru'yati an-nawm sidqa fit taubah, summa min kulli khatirin yaghfirullah bi ghairi mardatillah ta'ala. Ini permulaan taubat. Nah, ini yang kita lakukan ini kan. Kalau kita nak ngawali taubat, melakukan yang ini, yaitu taubat dari al-kabair, yaitu jauhi kembali daripada melakukan dosa-dosa besar. Ya. Ini nak kita jauhi yang taubat kan. Ini pertama kali nak kita jauhi. Tapi dosa-dosa satu kan, tapi dosa satu. Dosa-dosa satu setiap gawe mengundang laknat Allah, yang mana ketika melakukan itu kita dapat hukuman, kalau di dunia dapat hak, kalau di pagi lusa di hari kiamat masuk neraka. Dosa-dosa nama itu. Kemudian Rasulullah mengatakan ada 7 macam dosa satu kan. Kata Rasul, ijtinabu as-sab'al mubiqat, kata Rasul, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, 7 perkara yang menghancurkan. Qalu wa ma hunna, ya Rasulullah, wa ma hunna. Kata sahabat, wahai Rasulullah, apa dia 7 macam membinasakan itu, merusak itu. Asyirk wa qala asyirku billah, kata Rasul, syirik, ya, menyekutukan Allah, dosa besar. Wasihru, sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh, ya, membunuh yang diharamkan oleh Allah tanpa hak. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu mal yatim, makan anak yatim. Wa tawalli yawma zahfi, lari dari medan perang. Wa qadzafal muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan baik-baik berzina. Itu 7 macam dosa besar kata Nabi. Akan tetapi tidak sebatas 7 itu saja kan. Ulama kemudian memberi keterangan 7 itu kadek mudah kita ingat, kadek patokan gitu. 7 macam dosa besar. Inilah kasat mati pacak dikinai di kita. Nah capai, jauhi dosa ini. Nah. Bahkan di beberapa keterangan lain, mbahnya dosa, nerajinya dosa adalah meninggalkan sholat, meninggalkan sembahyang. Itu termasuk mbahnya dosa, nerajinya dosa. Karena meninggalkan sembahyang itu kan bukti jemu itu patuh dengan Tuhan, sombong dengan Tuhan. Iblis terusir dari surga itu kan karena satu, sombong. Kayaknya iblis tidak ibadah,
Ibadah iblis itu kan ngalah ke ibadahnya kita ribuan tahun ibadah. Ya. Ribuan tahun iblis itu ibadah. Tapi kalau diperintah, satu perintah disujudnya Nabi Adam tidak timbul rasa sombong tadi kan. Berarti dia nurut ke Tuhan, dia patuh ke Tuhan. Ibadah ribuan tahun tadi kalah hanya satu macam dosa, yaitu sombong. Dia mau tidak sembahyang tuh sebenarnya tidak sombong ke Tuhan, sombong ke Tuhan. Makanya ketika sembahyang itu termasuk daripada mbahnya dosa, dia meninggalkan sembahyang. Rangkaian pertama yang dilakukan ketika dia menunda dikatakan taubat adalah meninggalkan dosa-dosa besar. Cuma sagair nak ninggal, kemudian ninggalkan dosa-dosa kecil. Ini tinggalkan dosa-dosa kecil. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota-anggota badan. Dosa kecil inilah ya kita kadang-kadang susah jaganya. Tapi sepaca mungkin kita menjauhi dosa kecil. Kalaupun kadang terselip, namanya terselip kan, tahu itu ngulang taubat. Sumal makruhas, meninggalkan perkara yang dibenci dalam agama, perkara makruh. Nah, tinggal kalau dia bertobat tuh kan, makruh ini perkara kecil sebenarnya dalam agama, perkara yang tidak disenangi agama. Contohnya itu apa? Makan tangan kiri, makruh itu kan. Mencido nggak nasi, makan tangan kiri. Tangan kanan sehat, tadi. Kalau nginang sudah lima dengan begitu makan tangan kiri tu kan. Ada kan busu, ada kan apa nyinggung kita kan. Nginang sudah lima. Minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, itu makruh itu kan. Kalau minum tu nak duduk, kalau makan tu duduk. Disunahkan duduk. Nak tinggalkah itu kan? Nak tinggalkah kalau kita nak bertaubat? Perkara-perkara itu. Summa min khilafil ula, dan meninggalkan khilaful ula. Khilaful ula itu kamu ada peluang kebaikan tapi tidak digawikan. Namanya khilaful ula. Contohnya ini, kita coba malam-malam jam 3. Kayak gitu kan, udah kayak tidur lagi. Padahal jam 3 malam tuh ada peluang untuk sembahyang tahajud. Cuma kita tidak tahajud, jadi coba tuh kayak saja kamar mandi, udah kamar mandi tidur lagi. Nah itu khilaful ulah itu kan namanya. Ada peluang kebaikan, cuman kita tinggalkan. Sedangkan ngapur dan sembahyang tahajud sunnah, benar kan gitu. Sunnah. Ayo kalau kita nak taubat, tidak boleh lagi itu. Bagian nganggur ini gawe kan. Ada pada waktu peluang sembahyang duha luas penang. Dindak sembahyang duha kan. Semangat. Nah tinggalkah itu? Nak tinggalkah apa perbuatan demikian? Kalau dia bertaubat, peluang kebaikan itu selalu dilakukan. Ada peluang kebaikan selalu dilakukan. Nah, yang tajud, dia coba dia tahu, dia peluang namanya kan. Nah, yang coba malam jam 3, jam 3:30. Istilah tadi tujuan kita pas coba tu kait, terbesit ke dalam di kamar mandi itu kan bodoh kan, bodoh sekalian lah jadi kan sudah tajud. Istilah tadi jarang-jarang cukup tadi kan. Summa min riyati hasanat, ini orang bertaubat juga nak menjauhi bahwasanya dia itu merasa lebih baik. Udah merasa baik, menjauhi, merasa paling bagus. Segala macam merasa itu jauhi je bertaubat. Merasa lebih alim, lebih soleh, lebih rajin, jauhi. Paling rajin, paling banyak puasanya, paling banyak baca Qurannya, paling jauhi jemu orang, jemu nak bertobat. Kalau
pas istilahnya ujub gitu kan. Ujub itu kan merasa merasa paling riken. Dusun ini akulah yang paling alim, merasa gitu. Akulah ustad dusun ini kan, kiai ustad dusun ini jauh itu. Akulah paling banyak puasa sunnah, puasa segala macam. Aku gawe segala bijib triknya jauh itu. Semua min rayati anu salam aduda minal min fuqara'i zaman, merasa dirinya sudah menjadi kekasih Tuhan. Wali ini ngaku wali kan, wali. Akulah jemani paling parah dengan Tuhan. Jema taubat boleh di ada perasaan. Jauhi boleh. Summa min ru'yati annahu sidqah fit taubah, kemudian menjauhi juga merasa dirinya sudah benar dalam bertaubat. Kan? Dalam merasa paling benar di taubat, dalam merasa benar taubat. Lo inilah taubat, lo aku inilah taubat. Jauhi pun. Kemudian semakin kulli khatir yaktullah bi ghairi madatillah, dan menjauhi setiap perkara yang terbesit, setiap perkara yang mana perkara tersebut tidak ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang disangkakan perkara itu tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Jauhi boleh kalau taubat, harus dihindari. Kalau saya mengerjakan ini Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Ya. Lebih baik enggak usah. Kalau bomba ini Tuhan tuh ridho. Itu sebaiknya dijauhi. Ya. Jauhi semua perkara-perkara yang mana perkara-perkara itu terlintas dalam pikiran kita, terbayang dalam pikiran kita, apakah perkara ini kalau dilakukan Allah itu ridho apa tidak. Apalagi kalau sudah Allah gak ridho kan, jelas ini kalau saya kerjakan Allah gak ridho. Lebih baik ditinggalkan. Itu adalah taubatul bidayah, awal taubat. Jadi taubatul bidayah, permulaan taubat itu adalah pertama menjauhi dosa-dosa besar, kemudian menjauhi dosa-dosa kecil, menjauhi perkara yang dimakruhkan, menjauhi khilaful ula, kemudian menjauhi perasaan lebih baik, menjauhi perasaan dirinya orang paling dekat dengan Allah, dan menjauhi perasaan bahwasanya dia sudah benar dalam bertaubat, dan dia menjauhi dari perkara-perkara yang mengkhawatirkan perkara itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bidayah taubat. Wa man nihayatuha fataubatu kullama ghafala an syuhudi rabbi ta'ala tarfa'ain. Puncaknya taubat, nihayanya taubat adalah meninggalkan setiap perkara yang melupakan daripada musyahadah kepada Allah Ta'ala dalam hatinya. Itu puncak taubat. Setiap perkara yang akan melalaikan, melupakan daripada mengingat Allah dalam hatinya harus dihindari. Apapun itu, ya. Jadi kalau kau gawe kat ini lalai aku ingat Allah, jauhi. Karena tiap 24 jam itu seharusnya kita selalu mengingat Allah. Orang bertaubat gitu. 24 jam dia itu selalu mengingat Allah. Maka orang yang bertaubat puncaknya adalah menghindari dan menjauhi setiap perkara yang akan melupakan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih kami aturkan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.